Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Putri di Semarang. Nah, Mbak Putri ini aslinya orang Klaten, cuman kuliahnya itu di Semarang dan kuliahnya itu jurusan farmasi semacam itulah. Dan setelah melanjutkan ke jenjang perkuliahan selanjutnya, atau biasanya disebut profesi begitu ya, sebagai seorang apoteker, akhirnya Mbak Putri pun bekerja di sebuah ya kayak semacam perusahaan, tapi perusahaan perorangan begitulah, yang memang punya beberapa apotek. Nah, dari situ sudah Mbak Putri pun ya lanjut tinggal di Semarang. Cuman dulu saat masih kuliah kan ngekos. Nah, saat bekerja ini difasilitasi sama perusahaannya tersebut itu kayak sebuah mes. Satu rumah besar itu ada 4 kamar dan di situ diisi oleh beberapa karyawan, perempuan semua. Nah, lokasinya itu Mbak Putri memang bekerjanya itu di salah satu apotek yang ya lumayan cukup di antara yang lain begitu ya. Ini yang paling strategis, yang paling besar, dan tempat tinggalnya atau mesnya tadi itu lokasinya kayak posisinya tuh nggak tepat, cuman lokasi atau posisinya tadi itu berada di belakang si apotek tersebut. Untuk menuju ke sana aksesnya itu ya keluar apotek, nanti ngelewatin jalanan di pinggir jalanan besar tersebut. Terus nanti masuk ke dalam gang. Gangnya ya bukan gang-gang sempit banget, tapi itu jalan-jalan kampung yang bisa dilewatin mobil papasan gitu ya. Itu lumayan cukup besar, mungkin lebarnya sekitar 4 meter, kata Mbak Putri. Nah, jalanan tersebut itu nanti harus jalan ke sana sekitar 50 meter, nanti belok kiri, masuk gang yang lebih sempit, paling beberapa meter, sampailah di rumah tersebut. Mbak Putri sendiri itu udah sekitar 2 tahun bekerja di tempat tersebut. Oh ya, tadi kalau nggak salah belum disebutkan ya, kejadiannya itu sekitar tahun 2010. Nah, Mbak Putri sekitar 2 tahun, 3 tahun bekerja di tempat itu nggak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh begitu ya, boro-boro, nggak kepikiran sama sekali. Yang ada itu ya, yang aku pikirin itu cuman bekerja dengan sebaik mungkin, tanggung jawabnya juga gitu ya. Terus kalau udah waktunya ada waktu istirahat, libur, ya aku pulang kampung ke sana ke Klaten, biasanya itu begitu. Tapi ini ada satu momen di mana sesuatu yang benar-benar nggak terduga. Bahkan menurut Mbak Putri sendiri, aku itu nggak terlalu percaya dengan yang seperti itu. Aku percaya setan atau apa itu ada gitu ya, cuman aku itu dari kecil itu nggak pernah ngelihat. Makanya yang aku percaya, seorang putri itu nggak bisa melihat hal yang begitu-begituan gitu ya. Bahkan dulu sempat ada keponakannya masih kecil itu nunjuk-nunjuk di dalam rumah, ngomong ke ibunya, mah, itu, pocong, katanya itu di balik pintu. Ya, emaknya nggak melihat, Mbak Putri pun nggak melihat. Yang melihat itu cuman si anak kecil itu. Jadi ya sudah, beberapa kali hal itu terjadi, cuman memang Mbak Putri itu nggak pernah melihat itu. Dan pada suatu malam, tapi begini, sebelum kita lanjut ke dalam cerita, mohon izin ya, promo dulu bawang gorengnya Wiji daripada nanti kelupaan, kasihan udah muter-muter lama di sini. Bawang gorengnya Wiji seperti yang sudah disebutkan, bawang goreng murni, bawang goreng premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat nyicipin, belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berlangganan juga terima kasih. Untuk kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Support dan dukungannya apapun itu terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Putri tadi. Nah, udah Mbak Putri kan bekerja di situ ya selama sekian tahun. Nah, pada suatu malam ini ceritanya Mbak Putri itu pulangnya itu biasanya malam sekitar jam 10 apotek tutup. Nanti ada yang nutupin timnya. Mbak Putri sendiri kadang nungguin teman-temannya,
kadang ya enggak gitu ya, pulang duluan. Nah, pada malam itu kebetulan dia itu lagi dapet gitu ya, Mbak Putri itu lagi dapet dan perut itu rasanya tuh ndak enak. Jadi aku tuh pengen buru-buru pulang ke sana. Ya karena itu perasaan nggak nyaman, aku pengen istirahat lah. Akhirnya apa? Pulanglah malam itu sendirian. Jam 10 teng, aku pulang duluan ya. Kata, oh iya mbak, hati-hati gitu. Teman-temannya pun ditinggalin di situ. Nah beberapa juga nanti pulang ke mes ke sana. Ini Mbak Putri pulang, jalan seperti biasa. Cuman memang agak sedikit cepat karena perasaan gak nyaman tadi. Nah, saat memasuki gang tersebut, baru masuk gitu ya, di tikungan di sana itu lumayan cukup gelap, ada kayak gapura kecil begitu ya. Nah ini di pojokan sana, di depan gapura tersebut, di belakangnya berarti ya, Mbak Putri itu nggak melihat dari arah depan, dari arah luar, masuk jalan ke sana. Di situ jalanan pun sepi, cuman ya daerah situ relatif lumayan cukup aman lah. Yang ramai itu di jalanan besarnya, ada beberapa pedagang, tapi begitu masuk jalan itu nggak terlalu ramai, bahkan malam itu nggak ada satu orang pun yang duduk-duduk atau gimana. Mbak Putri jalan ke sana biasa aja, nggak ada perasaan apapun, sampai akhirnya Mbak Putri itu kaget. Begitu ngelewatin gapura, di sana itu sudah berdiri seorang ibu-ibu dengan pakaian yang biasa. Pakaiannya itu ada kancingnya, kayak semacam kemeja, warnanya itu putih. Di bawahnya itu pakai rok biasa. Ya, ibu-ibu normal pada umumnya ya. Rambut itu nggak terlalu panjang, cuman nggak diikat juga, digerai. Dan dia itu bawa tas di sampingnya begini. Itu manggil-manggil Mbak Putri, Mbak, gitu kan dipanggil. Nji Bu, iya Bu, kenapa Bu? Mbak Putri dalam hati itu udah ngerasa nggak enak, jadi sebelumnya itu pernah mengalami ketemu sama orang begitu di jalan. Ya biasanya, mohon maaf ya, nggak semuanya ya, tapi ini pengalamannya Mbak Putri. Pura-pura nanya jalan, terus nanti dia cerita, aku mau pulang ke sana tapi kehabisan ongkos, entah siapanya meninggal lah, siapanya kayak gitu. Pokoknya menjual cerita sedih dan nanti orang kan akan bersimpati di situ gitu, dan dari situ nanti ngasih uang ya kayak gitulah. Ada metode-metode atau ya orang-orang nipu seperti itu, pakainya cara-cara begitu. Narator sendiri juga pernah mengalami hal itu udah lama gitu ya, waktu di Jakarta itu beberapa kali, tapi ya udah nggak apa-apa, diiklasin aja. Nah Mbak Putri itu sempat kepikiran semacam itu gitu, wah ini ibu-ibu pasti mau minta uang ini gitu kan. Mbak Putri pun agak sedikit meremehkan, dalam artian kenapa? Karena perutku tuh udah nggak enak, aku tuh udah pengen pulang, malah di stop sama ibu-ibu tadi. Iya Bu, kenapa Bu? Mbak, saya boleh minta tolong enggak, katanya. Wah ini udah jelas ya, tuh mau minta tolong, intinya duit. Aku ada sih, paling misalkan ini ya mau tak kasih 20.000 aja atau berapa gitu ya. Udah nggak apa-apa lah, aku sedekah gitu ya, biarpun ditipu atau apa gitu, yang penting intinya aku sedekah. Nah si ibu tadi ya, Mbak Putri kan akhirnya mau nggak mau gitu ya, ini nggak akan lama sih, intinya tuh duit. Bu, iya Bu, minta tolong apa Bu? Mbak, saya boleh ikut nggak Mbak? Nanya begitu, hah? Loh, ibu mau ikut kemana katanya? Saya mau ikut ke rumahnya Mbak. Loh, ke rumah saya mau ngapain Bu? Saya mau ikut tidur di situ, kata si ibu tadi. Aduh Bu, mohon maaf ya. Mbak Putri menolak kan, Bu mohon maaf. Bukannya saya ndak boleh. Masalahnya saya di sini juga pakai rumah orang, katanya begitu. Ini rumah bos saya dan saya ndak bisa mengajak orang Bu gitu. Nanti saya dimarahin begitu. Oh begitu ya Mbak ya. Iya, dan Mbak Putri kan emang udah nggak tahan ya. Aku itu aduh. Jadi setelah ngobrol, Mbak Putri itu akhirnya menyadari ada bau nggak sedap di sana. Baunya itu amis, si ibu-ibu tadi. Itu nggak nyaman. Udah Mbak Putri perutnya lagi nggak enak, ditambah dengan bau amis seperti itu, kan rasanya lebih nggak nyaman lagi. Mbak Putri pun mundur gitu. Si ibu tadi malah mendekat, Mbak. Tapi kalau semalam aja boleh kali Mbak. Ya dengan kondisi yang seperti itu, yang Mbak Putri tegas, Bu. Mohon maaf, saya nggak bisa. Ibu kalau misal butuh uang atau apa buat makan atau buat pulang kemana gitu ya,
saya ada, tapi kalau misal buat nginep di tempat saya ndak berani Bu, saya tuh ndak diperbolehkan bawa tamu soalnya, kata si Mbak Putri. Oh begitu ya Mbak ya. Mbak Putri pun mau ngambil uang gitu ya, dan si ibu tadi, Mbak ndak usah, terima kasih katanya, kata si ibu tadi. Dan si ibu itu, Mbak Putri baru menyadari, dia itu saat ngomong matanya tuh nggak pernah kedip, jadi ngeliatin Mbak Putri terus sambil setengah senyum-senyum begitu ya, matanya itu ngeliatin terus kan. Serem juga. Saat bilang terima kasih itu pun malah yang buang muka itu Mbak Putrinya. Di saat bilang terima kasih pun Mbak Putri mau ngambil uang, Mbak beneran ndak usah, kata si itu ya. Mbak silakan pulang aja, ndak apa-apa, kata si ibu tadi. Dan dengan cara ngomong yang seperti itu, gesturnya seperti itu, mimiknya seperti itu, Mbak Putri pun merasa, idih orang ini kok serem ya, kenapa ya? Perasaanku tuh ndak enak. Akhirnya, ya sudah Bu, saya permisi dulu. Akhirnya Mbak Putri pun permisi, jalan ke sana. Nah, dapatlah beberapa meter gitu ya, mungkin sekitar 5-6 meter jalan. Si ibu tadi tuh ngikutin di belakangnya Mbak Putri, sambil ngeliatin terus, sambil senyum gitu. Mbak Putri nengok, ya nggak mau ngomong apa-apa lagi, yang ada tuh dia, oh si ibu itu kok ngikutin ya. Alah sudahlah, aku buruan. Akhirnya apa? Mbak Putri pun lari waktu itu karena takut ya. Nengok ke belakang masih diikutin sama si ibu tadi. Giliran sampai di tikungan yang mau menuju gang rumahnya itu tadi, baru di sana Mbak Putri udah berada di depan rumah. Si ibu-ibu tadi itu cuma nunggu di ujung gang di sana. Itu sambil ngempit tasnya begini, sambil ngeliatin terus. Itu udah deg-degan banget gitu kan dianya. Akhirnya apa? Masuklah ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, ceritalah sama si, karena ngos-ngosan gitu kan. Kenapa Mbak? Kamu kenapa Mbak? Gitu. Itu tadi diceritainlah ke teman-temannya itu. Ya teman-temannya sendiri nggak pernah melihat, nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Semuanya itu lancar-lancar aja gitu ya. Nggak pernah Mbak, aku nggak pernah lihat yang seperti itu katanya. Ya sudah, nggak apa-apa, ya sudah gitu kan. Akhirnya sudah. Mbak Putri pun malam itu istirahat gitu ya, karena memang udah nggak enak. Cuman ya tadi sempat kepikiran terus sama si ibu-ibu tadi, itu siapa ya, sampai ya mungkin orang gila kali ya begitu ya mikirnya si Mbak Putri. Cuman dikasih uang kok nggak mau si ibu tadi. Sudahlah, biarin aja, semoga besok nggak ketemu lagi gitu ya. Akhirnya sudah, Mbak Putri pun kerja itu biasanya memang mulai dari siang, nanti pulang, dan kayak pulang pergi lah, cuman kayak ngecek doang dan sebagainya kayak gitu. Sekaligus kadang pergi ke apotek yang satunya lagi, ada 5 atau 6 apotek lah kata si Mbak Putri tadi. Ya sudah. Keesokan paginya pekerjaan pun dilanjut. Cuman waktu itu Mbak Putri memang berencana nggak kemana-mana karena itu tadi badan itu sebenarnya lagi nggak enak. Dia pun akhirnya sudah standby di apotek yang semalam di situ. Nah, lagi standby, Mbak Putri kan sebagai apoteker itu biasanya di belakang gitu ya, kecuali ada kasus tertentu. Nah, ini biasanya di belakang, tapi suatu saat dia itu ke depan, ke etalase di situ. Dan saat lagi berdiri di sana, alangkah kagetnya Mbak Putri, di seberang jalan si ibu-ibu itu tuh berdiri di sana. Ih, si ibu yang semalam katanya begitu. Mbak, kenapa Mbak gitu kan? Mbak Putri kan nengok ke itu ya, salah satu karyawannya, salah satu anak buahnya di situ. Enggak apa-apa. Pas nengok ke sana lagi, si ibu itu udah nggak ada gitu kan. Apa cuman perasaanku aja atau gimana? Akhirnya Mbak Putri masuk ke belakang lagi. Di situ mulai kepikiran, aku kok ngerasa kayak diikutin ya, kata si Mbak Putri. Akhirnya udahlah, aku mau ke sana, ke apotek yang satunya gitu kan. Udah apa-apa deh, badan lagi nggak enak begini, cuman aku mau nengok aja sebentar. Akhirnya jalanlah siang itu. Ini udah lewat zuhur ya, sekitar jam 1, jam 2 kayak gitu. Jalan ke tempat tersebut, ke sana. Nah, saat di perjalanan, ini bukan yang pertama, tapi apotek yang selanjutnya itu sempat ketemu lagi. Bener-bener, posisinya itu selalu di seberang jalan. Bukan di sisi Mbak Putri bawa motor gitu ya, tapi di seberang jalannya. Cuman dilalahnya, dia itu ya bisa ngelihat, bisa nengok ke sana. Dan si ibu-ibu itu lagi-lagi berdiri di
pinggir jalan, dan posisinya itu si ibu itu lagi ngeliatin si Mbak Putri sambil senyum. Selalu seperti itu, dan ya itu menyeramkan kan. Mulai kepikiran kenapa ya, apa salahku ya gitu, kata si Mbak Putri. Akhirnya sudah, dia pun pulang. Saat pulang ke apotek yang ini, nanti pulang ke rumah itu sekitar jam 10 kan. Motor itu udah ditaruh di sana. Pikirnya Mbak Putri lah karena deket gitu kan, aku biasa jalan kaki ke depan situ. Nah akhirnya hari itu pun jalan kaki. Sore hari nggak ada siapapun, nggak ketemu sama si ibu itu. Nah malam harinya ini sengaja pulang sama teman-temannya. Akhirnya sudah pulang rame-rame, sampailah di rumah aman-aman aja, dan teman-temannya itu juga sudah mendengar ceritanya si Mbak Putri tadi. Ya mereka juga pada takut, ikut mikirin juga atau gimana. Nah akhirnya sudah kan, malam itu istirahat. Hari-hari selanjutnya, ini mohon maaf, maksudnya Mbak Putri itu masih dalam kondisi datang bulan, masih dapat. Hari itu dia berangkat seperti biasa, normal-normal aja, nggak ketemu, dan Mbak Putri pun akhirnya tenang. Alhamdulillah, dia udah nggak ada, dia itu udah nggak nongol gitu ya, mulai tenang. Nah malam harinya pulanglah Mbak Putri kan ke rumah. Waktu itu nunggu teman-temannya seperti biasa karena takut, jadi nggak berani pulang sendirian. Itu nggak ketemu sama si ibu tadi, ya akhirnya udah tenang. Oh aku udah bebas, aku udah nggak dikejar-kejar sama si itu lagi, udah tenang. Malam hari ini belum malam-malam banget, baru sekitar jam 11 malam, Mbak Putri itu nggak bisa tidur. Dan ya tidurnya itu rasanya tuh susah. Entah kenapa tiba-tiba itu kayak kepikiran gitu ya, kepikiran si ibu-ibu yang kemarin itu tuh siapa sih sebenarnya. Nah teman-temannya yang lain itu udah nggak ada suaranya, kemungkinan udah pada tidur kali ya. Dan Mbak Putri tidur sama temannya, ada sekamar itu berdua. Teman yang satu itu juga udah tidur. Dia itu mendengar pintu depan itu ada yang ngetok, tek 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 tek, tek 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 tek, ada yang ngetok. Aduh siapa itu ya? Tapi ini udah jam 11 malam gitu kan. Aku ndak berani buka pintu. Tapi ketokan itu tuh ndak berhenti, dan anehnya itu apa? Teman-teman yang lain itu nggak ada yang merespon. Mereka tuh pada diem semua. Mereka itu nggak ada yang bangun, nggak ada suara buka pintu atau gimana. Itu bener-bener senyap loh. Mereka tuh pada kemana ya? Itu yang kamar-kamar depan itu juga nggak ada yang merespon. Udah tak biarin aja. Cuman ya keganggu, aku mau tidur, cuman tek 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 gitu lagi. Bangun lagi, kaget lagi. Tidur, berusaha tidur lagi, baru ngeliap sebentar, itu ngetok lagi. Tek 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 tek. Itu siapa sih sebenarnya? Akhirnya apa? Mbak Putri pun ngelongok ke sana. Itu siapa sih sebenarnya yang di depan yang tek 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 terus? Begitu dilongok, kan korden ditutup kan. Begitu dilongok begini, kaget bukan main. Si ibu-ibu itu, Mbak Putri lagi ngelongok di korden. Posisinya itu udah di depan kaca, di depan mukanya begini, cuman kehalang sama kaca begitu doang. Dan dia tuh senyum begitu ngeliatin Mbak Putri. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu itu lagi. Bukannya dibuka, Mbak Putri pun lari masuk ke dalam, bangunin temannya, anggap aja namanya Laras gitu. Ras bangun, Ras bangun. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Itu yang ibu-ibu yang kemarin itu aku ceritain, sekarang dia di depan, dia tuh ngetok-ngetok pintu gitu. Masa sih Mbak gitu? Iya, tapi kan pagar udah dikunci Mbak. Itu dia, aku juga bingung. Apa sih ibu itu lompat atau gimana? Kok dia ada di situ? Kok dia ada di depan pintu? Kamu ngelihat Mbak? Aku ngelihat, kata si Mbak Putri. Tadi aku kesana ke depan tak longok. Ibu-ibu itu tuh datang dari tadi tuh ngetokin pintu terus. Kamu nggak denger Ras? Ya aku nggak denger Mbak, aku kan udah tidur. Ya udah Mbak, nggak usah diurusin gitu kan, nggak usah diurusin, biarin aja. Pintu juga udah dikunci kan, udah tidur aja tidur. Akhirnya ya kayak gitu. Pintu itu masih bunyi, tek 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 tek. Ras, kamu denger kan Ras? Iya Mbak, aku denger Mbak, tapi udah Mbak, nggak usah diurusin, kita tidur aja, kata si Mbak Larasnya. Akhirnya sudah, Mbak Putri pun berusaha tidur dan akhirnya berhasil buat tidur. Malam itu rasanya itu panjang banget. Setelah tidur beberapa kali Mbak Putri itu terbangun gara-gara ya itu mendengar ketokan-ketokan itu tuh nggak berhenti.
Sampai Mbak Putri lupa itu jam berapa berhentinya. Dan akhirnya sudah pagi harinya kan ribut. Ini cerita ngumpul semuanya. Semalam begini. Ya anak-anak mes itu jadi pada takut. Nah akhirnya hal itu pun dilaporkan ke si bosnya. Pak, begini gitu kan. Ada cerita seperti ini. Ya udah nggak usah takut. Nanti saya nyuruh orang buat jaga katanya. Akhirnya beneran direalisasikan hari itu juga. Ada seseorang nanti yang bakal jagain mes. Itu salah satu warga di sana ya, minta tolong dijagain ya Pak ya. Akhirnya sudah agak lumayan cukup tenang gitu kan. Dan si bos tadi tuh ya balik lagi dengan kesibukannya lah. Nah, malam itu, singkat cerita, siang hari itu bekerja seperti biasa dan malam hari itu juga pulang. Cuman kali ini Mbak Putri itu pulang lebih cepat, jam 8. Jam 8 itu udah minta izin sama teman-teman yang lain. Aku pulang dulu ya. Iya Mbak, kebetulan ada temannya waktu itu. Dan akhirnya pulanglah Mbak Putri. Ya nggak ketemu sama si ibu-ibu itu apa. Cuman ada rasa takut di sana. Gimana ya gitu ya. Semoga nggak apa-apa kata si Mbak Putri. Akhirnya sudah. Karena pulang jam 8, yang lain itu kan belum pada pulang. Mereka itu masih pada bekerja gitu kan. Jadi belum pada pulang, ya sudah. Akhirnya di mes pun sepi, cuman ada 2 orang. Yaitu tadi yang pulang bareng sama Mbak Putri. Di rumah sepi, yang teman yang satunya itu lagi mandi, Mbak Putri itu lagi duduk, lagi habis ngambil pakaian. Rencananya juga nanti mau mandi, mau bersih-bersih seperti itu. Tiba-tiba, dia itu kan posisi di kamar. Tumpukan pakaian nanti yang mau dipakai itu ada di situ. Si temannya tadi yang lagi mandi itu suara gebiar-gebiurnya itu udah mulai berhenti. Artinya oh sebentar lagi dia udah selesai kali ya, lagi andukan atau gimana. Nah Mbak Putri kan siap-siap mau keluar kamar bawa pakaiannya. Nah begitu keluar pintu itu udah dicegat, udah dihadang sama si ibu-ibu itu yang bawa tas. Mbak Putri tuh nggak bisa ngomong, bener-bener pengen teriak, rasanya takut banget gitu ya. Kok orang ini udah di dalam rumah, takut banget. Nah si Mbak Putri tuh cuman bisa melongok doang, cuman bisa ya ngeliatin gitu kan. Bahkan mau nanya, ibu mau ngapain, itu aja nggak bisa. Itu cuma diem melongok dan si ibu itu, Mbak, nggak usah takut Mbak. Itu Mbak Putri diem aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar terpaku di sana. Ibu cuman mau minta tolong katanya. Ya tetap aja Mbak Putri itu nggak bisa jawab, mulut itu cuman kayak gemeter begitu doang ya. Dan ibu mau minta tolong, itu pembalutnya jangan dibuang ya Mbak ya, buat ibu aja. Ngomong seperti itu, di situ Mbak Putri baru nyodor. Memang kan lagi dapet gitu kan, dan Mbak Putri itu langsung teriak dia. Nah berhasil kali ini dia itu bisa teriak-teriak. Wah, semuanya teriak-teriak begitu ya, jerit sebisanya, sekuatnya. Akhirnya temannya kan keluar dari kamar mandi. Putri, kenapa? Si ibu-ibu itu tuh udah hilang dan beberapa warga mungkin mendengar kali ya. Akhirnya ya kayak gitu, Mbak, ndak apa-apa Mbak. Dari luar ibu-ibu begitu. Yang ngomong, Bu, ndak apa-apa Bu. Kenapa teriak-teriak seperti itu? Kenapa? Apa yang terjadi? Kok teriak-teriak begitu, kata si ibu tadi. Akhirnya sudah ditenangin kan sama si ibu-ibu itu. Mbak Putri pun mulai tenang dan Mbak Putri pun cerita seperti ini. Akhirnya sudah teman-temannya malam harinya itu juga pada pulang rame ya, diobrolin lah intinya di situ. Maaf tadi videonya sempat keputus, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu tadi si Mbak Putri tenang, akhirnya sudah kan anak-anak yang lain itu pada pulang ke mes juga, diceritakan semuanya dan mereka juga ikut ketakutan. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa ya teman-temannya Mbak Putri itu gak ada satupun yang melihat, gak ada satupun yang mengalami hal tersebut. Kayak seolah-olah itu cuman buat Mbak Putri doang. Dan bagian paling menakutkan menurut mereka teman-temannya itu adalah yang ternyata itu yang diincar, yang mau diminta sama si ibu tadi itu adalah yaitu sesuatu yang kotor gitu ya. Dan ini tuh nyeremin banget buat mereka, terutama ya kaum perempuan begitu.
kok seperti itu ya Bud ya, kok seperti itu. Nah akhirnya apa? Karena ada kepanikan, karena ada hal seperti ini, hal itu pun dilaporkan ke bos, ke Pak Bos sama Bu Bosnya itu. Lapor Pak, begini, ada yang laporin. Kan akhirnya malam itu juga, sekitar jam setengah 10 malam, Pak Bos itu datang ke sana. Dan Pak Bos itu, bosnya tadi, membawa seseorang. Ada seorang, ya kayak semacam seorang ustadz atau semacam apa gitu ya. Orang-orang yang mungkin mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dan nggak ngapa-ngapain, Mbak Putri pun nggak ditanya, nggak diapa, cuman orang itu tuh berdiri doang begini, dan yang didapat itu cuman kayak semacam penjelasan. Oh itu nggak apa-apa kok, itu biasa terjadi. Dan sebenarnya sosok seperti itu bisa, itu adalah hal yang normal di dunia mereka, katanya begitu. Cuman Mbak Putri ini kebetulan mungkin sensitif ya Mbak ya, atau gimana ya. Mbak Putri bilang enggak, aku nggak pernah melihat yang begitu-begitu, aku nggak bisa. Iya, maksudnya sekarang itu lagi sensitif, kata situ, makanya bisa melihat. Sebenarnya hal itu biasa terjadi sama orang yang perempuan, terutama yang misalkan lagi dapet semacam itu biasa terjadi. Dan mungkin mbak-mbak yang di sini juga sebenarnya pernah ngalami tapi nggak disadari. Itu suka kayak gitu, tiba-tiba diberhentiin, tapi ya mbaknya tetap jalan karena memang nggak mendengar atau nggak apa. Saya juga pernah melihat seperti itu. Istri saya sendiri itu lagi jalan berdua sama istri gitu kan, lagi jalan kaki di keramaian di daerah Jogja sana. Itu pun seperti itu. Saya melihat gitu kan, dan seorang perempuan itu berusaha ngajak ngobrol istri saya. Cuman, loh, kok istri saya cuek? Kok istri saya diajak ngobrol kok diem aja? Itu kan ya secara etika itu ndak bagus gitu ya. Awalnya saya tuh berpikir seperti itu. Kan akhirnya apa? Tak tegur istri saya, Dek, kamu itu tadi ada yang ngajak ngobrol, Mbok yo, jangan lewat begitu aja, maksudnya kasih apa kek. Misal kamu bilang enggak, ya kamu bilang enggak atau gimana, jangan diajak ngobrol tapi kamunya cuek kemana kayak gitu kan, kasihan, ndak enak. Hah? Ngobrol apaan Mas? Aku ndak pernah ngalamin begitu gitu. Awalnya saya juga nggak nyadar masalah itu sampai akhirnya kejadian lagi hari kedua di Jogja. Di situ lagi jalan-jalan sama istri saya juga diberhentikan, diajak ngobrol, disapa. Dan Dek, itu ada yang nyapa. Hah? Mana Mas? Nah kali ini saya pun baru nyadar, ternyata si ibu-ibu itu pun ngeliatin saya sambil senyum. Kamu bisa melihat ya, nanya seperti itu. Dan di situ, oh ini nggak bener gitu kan. Saya langsung, iya saya bisa melihat gitu. Jangan ganggu istri saya. Ya udah, saya itu cuman bilang seperti itu. Nah istri saya yang bingung. Loh, Mas, kamu ngomong sama siapa gitu kan? Ya, aku ngomong sama orang yang dari tadi ngajakin ngobrol kamu, tapi kamunya nggak melihat. Dan ya seperti itu, ternyata si perempuan tadi itu meminta sesuatu yang kotor. Dan waktu itu istri saya juga memang kondisinya lagi kotor seperti itu, lagi dapat gitu ya. Jadi ya, oh mirip gitu kejadian yang Mbak Putri alami ini tuh mirip dengan kejadian yang pernah saya alami bersama istri. Dan udah ndak apa-apa itu Mbak, nanti kalau misal udah selesai ya si makhluk itu bakalan pergi dengan sendirinya kok, nggak bakalan ngeganggu lagi. Jadi ndak usah terlalu dipikirkan ya, katanya begitu. Iya Mas, cuman kan itu serem, kata si Mbak Putrinya. Cuman kan serem, iya ndak apa-apa ya. Berusaha seperti itulah ya. Mungkin Mbak Putri ini boleh dibilang dikasih anugerah atau dikasih justru malah bencana gitu ya, bisa melihat yang seperti itu. Tapi udah ndak apa-apa Mbak. Ini nanti mbaknya itu kalau untuk saat ini, untuk sementara itu jangan sendirian dulu. Misal pulang atau apa ya dianterin sama temen lah, soalnya takutnya begitu. Dan nanti kalau misal ketemu lagi, cuekin aja gitu ya, cuekin aja, ndak usah digimana-gimanain, biarin aja.
Katanya begitu, akhirnya sudah. Iya, ya udah, akhirnya cuman begitu doang. Jadi kayak nggak diobatin, kayak nggak di ritualin, kayak nggak di apa-apain, semuanya itu hanya mendengar cerita dan sebagainya. Dan ternyata benar, Mbak Putri itu mungkin hari terakhir itu ya, itu dapat, itu pun masih melihat si ibu-ibu itu lewat di depan apotek, dan dia tuh nengok sambil bawa tas dengan baju yang sama begini. Itu senyum ke Mbak Putri yang kebetulan waktu itu baru keluar. Dia nongol, senyum. Mbak Putri diem aja begitu kan. Mbak, kenapa Mbak? Nggak apa-apa, temannya itu udah ngeh ya, nengok ke sana ya, mereka tuh nggak ngelihat, cuman Mbak Putri itu akhirnya udah masuk lagi ke dalam situ. Malam harinya pun dianterin sama temannya. Ya rame-rame pokoknya di mes itu, semuanya itu waspada, dan memang mereka juga mengalami itu tadi, kayak semacam ketakutan bersama gitu ya. Akhirnya sudah, setelah Mbak Putri selesai gitu, alhamdulillah gangguan atau godaan itu pun hilang lagi. Cuman ada ketakutan nanti misalkan aku lagi dapat lagi gimana ya, dan alhamdulillahnya setelah dapat di periode selanjutnya itu Mbak Putri itu nggak dapat apa-apa, nggak mengalami sesuatu apapun, semuanya itu biasa aja. Itu aja satu cerita dari Mbak Putri di Semarang sana gitu, yang aslinya orang Klaten gitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.